Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tugas-tugas perkembangan. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Nah, langsung saja. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari perkembangan. Perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal dari konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Nah, pengertian tugas perkembangan menurut Elizabeth de Harlock, perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, dan belajar mencari identitas sendiri. Nah, di sini saya juga akan memaparkan sedikit materi tentang sumber faktor-faktor perkembangan. Di antaranya satu, kemampuan fisik. Kemampuan fisik itu seperti belajar berjalan karena kematangan otot-otot. Kedua, belajar bertingkah laku, bergaul dengan sesama jenis. Nah, faktor yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural yang meliputi satu, belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung, dan belajar berorganisasi. Nah, faktor yang ketiga, dorongan dari cita-cita individu itu sendiri. Yang pertama, memilih pekerjaan. Yang kedua, memilih teman hidup. Keempat itu tuntutan norma-norma agama. Nah, faktor keempat ini menurut saya itu faktor yang paling penting karena satu, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik sesama manusia. Di sini juga saya akan memaparkan sedikit materi tentang tugas-tugas perkembangan itu sendiri. Yang pertama, tugas perkembangan dibagi menjadi 5 tugas. Yang pertama itu tugas perkembangan pada anak-anak yang meliputi satu, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 tahun. Yang kedua, belajar memakan makanan yang padat. Nah, yang ketiga, belajar berbicara. Kemudian, tugas perkembangan pada masa remaja meliputi satu, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Nah, tugas yang ketiga itu tugas pada perkembangan dewasa awal. Yang diantaranya satu, memilih pasangan hidup, mulai bekerja, dan yang ketiga, mengelola rumah tangga. Nah, tugas perkembangan dewasa akhir. Yang pertama itu memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Dan yang kedua, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Dan yang ketiga, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Nah, yang terakhir, tugas pertumbuhan pada lansia yang meliputi satu, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Nah, yang kedua, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Dan terakhir, membina hubungan sesama usia lanjut. Nah, itu tugas-tugas perkembangan. Nah, di sini juga saya akan menambahkan sedikit materi tentang ciri-ciri perkembangan. Ada 4. Yang pertama itu terjadinya perubahan ukuran, kemudian terjadinya perubahan proporsi diri. Nah, yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda baru dan munculnya tanda-tanda lama. Dalam ciri-ciri perkembangan ini perlu diperhatikan, ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek psikis dan aspek fisik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Amin. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.